Tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 3 bagian kedua. Perihal tentang gundik. Supaya jangan ragu kita membaca ayat tentang hamba sahaya perempuan, hendaklah diketahui keadaan masyarakat ketika ayat diturunkan dan lebih dari 1200 tahun sesudah ayat diturunkan. Karena terjadinya peperangan-peperangan antara negeri dengan negeri, bangsa dengan bangsa, timbullah kelas budak, yaitu orang-orang tawanan dari negeri-negeri yang telah dikalahkan. Kadang-kadang satu negeri ditaklukkan, laki-laki sebagian besar tewas di medan perang, dan perempuan-perempuan serta anak-anak menjadi tawanan pihak yang menang. Lantaran itu, beribu-ribu tahun lamanya, timbul sekelompok manusia yang tidak berhak lagi atas dirinya, melainkan dia telah menjadi barang kepunyaan orang yang menguasainya. Bertambah terjadi peperangan, bertambah banyak manusia yang kehilangan kemerdekaan. Itulah budak, baik laki-laki maupun perempuan. Dia menjadi kepunyaan orang yang menguasainya. Kadang-kadang sampai memenuhi rumah pemiliknya. Pemiliknya pun boleh menjualnya pula kepada orang lain apabila dipandangnya bahwa dia tidak memerlukannya lagi. Ini memenuhi seluruh dunia sampai pertengahan abad ke-19. Oleh karena begitu kenyataannya, Islam membolehkan seseorang yang mempunyai budak-budak perempuan untuk menikahi budak perempuannya. Niscaya teranglah bahwa kedudukannya tidak sama dengan istri merdeka. Cuma anak yang diperdapat dari pergaulan dengan perempuan budak sama haknya. Sedikit pun tidak berkurang dengan anak yang didapat dari istri perempuan merdeka yang dinikahi. Cara menggaulinya pun berbeda dengan istri perempuan merdeka. Menikah dengan perempuan merdeka wajib membayar mahar, sedang menikahi budak sendiri tidak wajib membayar mahar. Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh kedua keadaan ini. Sofiah binti Huyai yang jadi tawanan beliau dalam perang Khaybar, artinya telah menjadi budaknya. Beliau merdekakan, lalu kemerdekaan itu beliau jadikan mahar untuknya. Itulah yang disebut maharnya ialah kemerdekaan. Istri beliau yang terakhir ialah Maria Al-Qibtiyah, budak perempuan hadiah dari Mokukis, Raja Mesir, untuk pribadi beliau. Budak perempuan ini beliau peristri, tetapi tidak dengan membayar mahar. Dengan dayang istri hadiah raja, beliau beroleh putra beliau yang bungsu bernama Ibrahim. Dari sinilah timbul adat raja-raja timur. Timbullah putra Gahara dari istri merdeka dan putra Padmi dari istri yang tidak merdeka. Niscaya di daerah-daerah yang perbudakan telah dihapuskan. Peraturan ini tidak berlaku lagi. Beberapa ulama Islam modern, Sayyid Muhammad Rashid Ridho, telah menegaskan bahwa timbulnya perempuan yang jadi budak hanyalah lantaran adanya peperangan. Adapun budak-budak dari desa-desa merdeka yang ditipu atau dicuri dari orang tuanya tidaklah sah dikatakan budak. Perang itu menurut beliau hendaklah perang karena agama. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau membuat peraturan yang diterima dengan ridho oleh segenap ulama fikih Islam, yaitu apabila budak perempuan itu telah diperistri dan telah memperoleh anak dari hubungan itu, dinamailah perempuan itu Ummul Walad, ibu anak, karena dia telah beranak itu. Naiklah martabatnya setingkat. Dia tidak boleh dijual lagi. Kalau istri merdeka dari tuan yang menguasainya telah sampai 4 orang, tidaklah mungkin Ummul Walad itu dimerdekakan untuk dijadikan istri, karena istri merdeka tidak boleh lebih dari 4. Itulah sebabnya dalam istana raja-raja timur pada zaman lampau terdapat harim, yaitu ruangan tempat tinggal ummahatul awlad,
beberapa ibu anak-anak. Sekarang kita kembali kepada pokok ayat, yaitu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku jujur kepada anak-anak yatim perempuan apabila kamu menikahinya, lebih baik kamu menikahi saja perempuan lain, walaupun sampai 2, 3, atau 4. Akan tetapi kalau kamu takut tidak adil, satu sajalah. Atau kamu peristri saja budak-budak perempuan kepunyaanmu sendiri. Karena memperistri budak kepunyaanmu tidak berat tanggung jawabnya dan tidak banyak kewajiban yang harus kamu penuhi. Kedudukannya dan perlakuan kepadanya tidak sama dengan istri biasa yang wajib dibayar maharnya. Tidak pula ada orang yang akan menuduh bahwa engkau berzina jika engkau beritahukan terus terang bahwa budak itu telah engkau peristri. Dapat penafsir ini memahami bahwa ketika membaca kisah-kisah yang penyebab timbulnya perbudakan di dunia, dan setelah membaca uraian tentang perkembangan selanjutnya, ada pembaca yang membacanya dengan penuh pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang demikian timbul dalam hati ialah karena kita hidup pada zaman sekarang, yaitu perbudakan telah dilarang di seluruh dunia sejak pertengahan abad ke-19. Adapun sebelum larangan itu ada, kita dapati di seluruh dunia manusia merdeka dan manusia budak. Raja-raja besar mempunyai harem, bahkan orang-orang hartawan pun mempunyai beberapa gundik di samping istri merdeka dan memperoleh anak dari percampurannya dengan budaknya. Tidak ada orang yang menuduhnya berbuat jahat kalau dengan budaknya. Tidak ada orang yang menyalahkan seseorang yang mencampuri budaknya. Setelah bangsa Barat datang ke negeri kita sejak zaman Portugis sampai Kompeni Inggris dan Kompeni Belanda, mereka pun menjadi saudagar-saudagar budak. Untung Surapati yang terkenal kemudian menjadi Pangeran Wiroguno di Pasuruan, Jawa Timur. Asalnya ialah seorang budak milik Kompeni Belanda yang mereka bawa dari Bali. Kemudian dipelihara tuannya dalam gedungnya yang indah. Kita tentu maklum bahwa budak atau dayang yang akan boleh dijadikan budak tidak ada lagi sekarang. Sehingga tidaklah beralasan kalau misalnya ada seorang pemuda belum sanggup menikah, lalu dia bergaul seperti suami istri dengan pembantu rumah tangganya. Selanjutnya berfirmanlah Allah, yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang. Dengan ujung ayat ini kita mendapat kejelasan bahwa yang lebih aman dan terlepas dari ketakutan tidak akan adil hanyalah beristri satu. Kalau kita beristri satu saja, lebih hampirlah kita kepada ketentraman. Tidak akan bising dan pusing mempertanggungkan beberapa perempuan yang membawa kehendak mereka masing-masing. Padahal setiap istri meminta supaya dia diladeni, diperhatikan, serta disamakan. Soal itu sajalah yang akan memusingkan kepala setiap hari. Lebih-lebih kalau masing-masing diberi pula anugerah banyak anak oleh Allah. Kalau diri kaya, mungkin semua anak itu dapat diasuh dengan baik. Akan tetapi, kalau awak miskin, takut kalau semua anak itu tidak akan sempurna pendidikannya. Lebih memusingkan lagi kalau setiap anak menurut yang ditanamkan oleh ibunya. Sehingga anak yang datang dari satu ayah menjadi bermusuhan karena ibu mereka berbeda. Karena ibu mereka memang bermusuhan. Kita artikan Allah ta'kulu dengan agar kamu terhindar dari kesewenang-wenangan. Sewenang-wenang artinya sudah bertindak menurut kehendak sendiri saja. Tidak peduli lagi masa bodoh. Ini lebih celaka. Tetapi ada satu tafsir an Allah ta'kulu yang istimewa, yaitu dari Imam Syafi'i. Beliau mengartikannya, begitulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari banyak tanggungan.
artinya beristri banyak. Setiap istri melahirkan banyak anak, padahal awak melarat kesudahannya selama hidup ditimpa susah, sebab memelihara anak-anak yang diasuhnya.